Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat semuanya jamaah Hasyim Sepuh yang sangat kami muliakan, yang sangat kami banggakan. Yang terhormat semuanya guru hobi sedekah dan pencinta hobi sedekah yang ada di media sosial, kami banggakan dan kami muliakan. Salatullah wa salamuhu biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugia kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada suasana yang sangat nyaman sejuk ini kita semua dapat mendengarkan kajian-kajian yang sangat fenomenal, kajian-kajian yang sangat insya Allah membawa berkah, berkah kehidupan dunia, berkah kehidupan akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya ada yang selalu aktif dan ada yang selalu tidak aktif. Bahkan kita selalu non-aktif dalam kebaikan, itu juga ada. Tapi semuanya kebaikan, semuanya apa yang merasa diridhoi Allah, itulah merana perbuatan kita sehari-hari yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tema hari ini akan saya bacakan, akan saya terangkan bagaimana rahasia-rahasia sedekah di waktu subuh. Itu luar biasa. Sedekah di waktu subuh kita melakukan pertama, yaitu sebelum subuh kita melakukan yang namanya sholat. Apa itu sholat? Sholat tahajud kita lakukan. Kemudian sholat qobliyah subuh kita lakukan, sholat fajar namanya. Itu juga perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Kita bondong-bondong di masjid. Kita berangkat sama keluarga kita di musola. Bahkan di rumah saja bisa menjadi kita melakukan sholat subuh dengan cara berjamaah. Inilah aktivitas-aktivitas kita sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang agamanya Islam, yang betul keimanannya sangat luar biasa. Kemudian kita setelah melakukan sholat subuh,
kita mengamalkan aurat, yaitu zikir-zikir atau yang dinamakan wiridan kalau bahasa pojok kampungnya. Wiridan. Habis wiridan kita membaca Al-Quran, kalau bisa membaca Al-Quran rutin dengan setelah subuh. Kemudian kita menjalankan setelah subuh membaca Al-Quran, wiridan, dan kemudian kita kalau bisa melakukan yaitu sedekah di waktu subuh. Kemanfaatnya apa sedekah di waktu subuh? Kemanfaatan yang pertama yaitu didekatkan dengan pintu surga. Itu kemanfaatan yang pertama. Fa insya Allah, dengan tatkala kita melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melakukan pembacaan Al-Quran, kemudian kita bersedekah pada sesama. Sedekah apa? Sedekah ilmu juga baik. Kita mendengarkan kajian-kajian, kita melakukan kajian-kajian kepada anak istri kita, itu juga melakukan sedekah. Jadi sedekah itu bukan nasi bungkus aja yang menjadi problem, yang menjadi aktivitas hobi sedekah. Ya itu ya bagus, tapi anak cucu kita ajari dengan agamis, kita ajari dengan kehidupan yang religi, kehidupan yang religius, sehingga pondasi religi akan bisa menampung, akan bisa menjadi kokoh ketika dinaiki, yaitu sifat nasionalis. Sifat nasionalis, kalau kita tidak numpang pada sifat religi, maka nasionalis akan menjadi kita sesat. Karena apa? Karena pondasinya, religinya tidak kuat dengan bobot nasionalis yang terlalu berat dengan kegelapan dunia, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kerjaan. Semuanya akan naik pada pondasi kita, yaitu religi. Sehingga dengan melakukan ibadah, dengan melakukan sedekah, yaitu di waktu subuh, akan mendapatkan dan didekatkan pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu didekatkan aja luar biasa, tinggal masuk. Kalau kita sudah melakukan ibadahnya, melakukan sedekahnya, maka kita tidak usah langsung masuk, karena ada pintu yang namanya pintu sedekah di surga itu. Orang yang ahli sedekah, maka dia akan dimasukkan lewat pintu ini. Lewat pintu mana? Akan masuk sendiri. Itu dengan keramatnya, rahasianya kita melakukan sedekah di waktu subuh. Rahasia yang kedua yaitu dapat menghapus dosa. Sehingga kita melakukan sedekah di waktu subuh ini akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa yang kecil, bahkan dosa yang besar, itu akan dihapus kalau kita melakukan istiqomah dalam melakukan sedekah di waktu subuh. Habis kita subuh terus melakukan sedekah. Dosa mana, dosa yang besar mana akan direbes oleh sedekah subuh kita yang kita lakukan, pastinya dalam izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus rahasia yang ketiga, kalau kita melakukan sedekah di waktu subuh, 2 malaikat akan datang mendoakan, akan mengawal Anda ketika menjalankan ibadah sedekah di waktu subuh. Malaikat akan mengawal. Hebatnya kita dikawal banser aja sudah luar biasa. Kita dikawal Pak Polisi aja, Pak Limnas,
itu sudah luar biasa merasa terhormat. Kalau kita menjalankan ibadah sedekah di waktu subuh, yang ngawal bukan banser, yang ngawal bukan Pak Polisi, tapi malaikat yang diciptakan Allah dari nur akan mengawal kita menjadi orang yang dekat, orang yang sangat disaksikan oleh malaikat tersebut bahwa orang ini adalah orang istimewa yang melakukan selalu mendapat hartanya semuanya disedekahkan di waktu qabla subuh atau ba'da subuh. Itu luar biasa. Yang keempat yaitu membukakan pintu rizki. Sudah pasti kalau sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak sedekah 1.000, 1.000 itu sudah tidak ada, 1.000 nominal 1.000. Tapi kita melakukan seperti sedekah apa? Uang kita, umpama uang kita 100.000 akan dilipat gandakan, akan juga mendapat pintu-pintu rezeki kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pesan pada semua jamaah, semua mustami'in mustami'at, apabila rezeki kalian adalah seret, adalah sulit, mari kita semua kita buka rezeki kita dengan berbagi, dengan melakukan sedekah demi sedekah, sehingga rezeki kita akan menjadi lebar, meluas, banyak dan berkah, sehingga kita semuanya, harta kita, nafsu kita, badan kita akan menjadi berkah dan barokah. Amin. 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 Para semuanya mustami'in mustami'at, kru hobi sedekah dan pecinta hobi sedekah yang ada di media sosial yang kami banggakan. Rahasia yang terakhir yaitu yang kelima, fa insya Allah kalau kita melakukan keistiqomahan melakukan sedekah, Allah menjamin akan diberi umur yang panjang. Itu pasti. Karena apa? Sumber rezeki kita, sumber roh kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita melalui nafas kita, harta kita semuanya, itu kalau disedekahkan, maka rohani kita, jasad kita akan bisa menjadi sehat, akan menjadi kuat. Orang yang sehat, orang yang kuat, fa insya Allah, dengan kata-kata Allah jenenge umur yang panjang, umur sing dawa. Sebab apa? Apik-apik menungso iku ya iku umur sing dawa, amali bagus. Amin. Sabda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu. Wong iku nek dawa umure tapi elek kelakuane iku elek-eleke menungso. Tapi wong sing dawa umure kelakuane apik marang pangeran, apik marang sesama, maka umur tersebut akan menjadi berkah dan barokah, sehingga kita semua dapat menjalani atau melakukan dengan yang sangat kita lakukan setiap hari. Mari kita semua, diri kita sendiri, saya sendiri akan memulai dengan amalan-amalan tersebut, yaitu melakukan ibadah sedekah di waktu subuh. Fa insya Allah dengan kajian ini saya sendiri bisa melakukan, dan umumnya pada pemirsa, pada pendengar
yang ada di media sosial dan umumnya lagi pada jamaah semua. Semoga dengan kajian yang sangat singkat ini, kami dari atas nama Ustadz Hobi Sedekah mengucapkan beribu-ribu minta maaf dengan kajian-kajian. Kadang manusia, kadang kajian itu ada yang salah, kadang yang ke-screenshot gimana, yang namanya orang itu pasti tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Saya Komarudin mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.